Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Muktina Noval sebagai mahasiswa di Universitas Islam Darussalam Ciamis, program studi pendidikan agama Islam yang alhamdulillah di waktu ini adalah masa terakhir ataupun di semester terakhir. Ada tugas untuk memenuhi syarat kelulusan, yaitu membuat sebuah skripsi. Adapun skripsi saya insya Allah yaitu dengan judul peranan organisasi remaja terhadap pengembangan keagamaan remaja, yang penelitiannya ditujukan kepada Ikatan Remaja Amal di Dusun Kabupaten Karawang. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, pada waktu ini ataupun pada saat ini kita bertemu dengan rekan remaja ataupun salah satu orang yang aktif di remaja Ikatan Remaja Amal yang menjadi salah satu narasumber di penelitian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Alhamdulillah siap. Oke, untuk selanjutnya namanya itu Dia Muhammad Rizky Saputra. Di alamatnya di Jalan 822. Sekarang sekolah di mana? Saya sekolah di SMA 4. SMA 4 Tasikmalaya. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya, menjadi salah satu narasumber ataupun menjadi salah satu orang yang diteliti gitu kan, orang yang diteliti dalam penelitian ini. Ada beberapa pertanyaan Degia untuk penelitian ini. Ada beberapa pertanyaan yang insya Allah saya lontarkan, nanti bisa dijawab dengan apa yang dirasakan gitu kan. Sudah siap? Siap. Yang pertama, sejak kapan sih Degia bisa bergabung dengan Ikatan Remaja Amal? Alhamdulillah saya bergabung di Ikatan Remaja Amal ini tahun 2022. Tahun 2022 berarti 3 tahun belakang. Pada waktu itu masih ingat di kelas berapa? Kalau tidak salah itu antara kelas 2 SMP, kalau kelas 1 SMP. Kelas 1 kelas 2 SMP. Ya, berarti masih SMP. Ya, masih SMP. Sebenarnya di mana? SMP saya di Radung Muartawah, Condong. Condong, ya, di pesantren. Dulu pesantren. Ya. Sekarang SMA. Dulu pesantren, sekarang SMA. Iya. Berarti dulu nggak terlalu fokus ya ketika di pesantren. Domisili di situ di pesantren. Ya, belum terlalu menekuni lah. Berarti lulus itu tahun 2024. Ya, 2024. Sekarang sudah masuk, bisa fokus. Ya, bisa fokus. Alhamdulillah bisa fokus. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah alasan utama apa Anda tertarik untuk bergabung di organisasi remaja amal? Alasan saya ingin bergabung itu karena dulu memang saya ingin sekali bersosialisasi gitu. Jadi di saat saya kan dulu mempelajari ilmu agama sudah di pesantren. Nah, ketika itu saya ingin bersosialisasi, ingin istilahnya menyalurkan ilmu saya sedikit-sedikit lah gitu ya. Makanya saya ingin belajar soft skill seperti berorganisasi, bersosialisasi, dan menambah ilmu tentang bagaimana sih cara berorganisasi itu. Dan karena emang dulu saya orangnya introvert, jadi makanya saya sangat sulit untuk bersosialisasi. Makanya saya ingin gabung karena saya ingin menambah skill saya. Jadi untuk mengasah, utamanya untuk mengasah apa yang diajarkan di pesantren lalu diterapkan. Selanjutnya pertanyaan, kegiatan apa yang paling berkesan dan yang paling sering Anda ikuti di Ikatan Remaja Amal? Saya paling berkesan di kegiatan seperti hikmah itu apa? Kegiatan seperti apa? Hikmah itu kegiatan seperti kelulusan kelas 6, dan juga di sana ada kreasi masyarakat di sana. Ya, jadi kita juga selain mengadakan acara perpisahan, tentunya kita juga ada kreasi dari masyarakat dan kreasi dari anak-anak madrasah. Ya, itu lebih
lebih condong untuk menggali potensi, Ya, menggali potensi dan mendekatkan masyarakat dengan kita ya. dengan remaja. Selain itu ada apa lagi? Ada persamaan. Persamaan itu menarik apa? Persamaan itu perkemahan santri Anur, madrasah Anur gitu. Jadi persamaan itu adalah ketika masa-masa anak-anak untuk mencoba hal-hal baru di luar ruangan. Ya, jadi bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti perkemahan. Perkemahan. Ya, perkemahan yang di sana ada banyak seperti kegiatan-kegiatan mengaji seperti ini. Tapi ini basicnya atau kegiatannya di luar ruangan kan biasanya anak-anak di madrasah di kelas. Ini kita mencoba hal baru yaitu dengan menggabungkan antara yang biasa anak-anak itu kan seperti camping, itu kan biasanya camping cuma main-main doang ya. Jadi kita menggabungkan dengan acara-acara keagamaan seperti ada mengaji bareng gitu, dengan tes-tes yang ada gitu, seperti kalau ada satu kegiatan itu julid malam, ada julid malam. Jadi di sana kita mencetak sikap berani dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kegiatan itu. Ya. Berarti yang pertama ada hikmah, ada persamaan. Ya, hikmah sama bersama. Apalagi? Karena ada sebar berkah Ramadan. Jadi ini acara khusus di bulan Ramadan gitu. Jadi selama 30 hari itu kita fokus untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lah bagi masyarakat gitu, seperti ada one day one news, itu setiap habis taraweh kita biasa berkumpul untuk mengaji. Jadi semua anggota remaja. Iya, terus satu hari satu juz itu. Satu hari satu juz ya. 30 hari 30 juz ya. Selain itu ada disebar itu ada juga acara intinya sebar itu ketika ada buka puasa bersama dan juga ada acara perlombaan tentunya yang diikuti oleh anak madrasah Anur gitu, seperti lomba adan, tahfidz, BTQ gitu, baca tulis Al-Quran yang diikuti oleh anak-anak madrasah dan juga kita sebagai remaja yang menjadi fasilitator ya. Yang berarti kegiatan yang paling berkesan yang sering diikuti adalah persamaan sama sebar. Ada lagi? Mungkin satu lagi yaitu kajian setiap minggu. Kita mengadakan kajian setiap minggu ya. Yaitu tepatnya pada hari Kamis malam Jumat. Ya. Itu kajiannya seperti apa mekanismenya? Mekanismenya yaitu ketika ada pemberitahuan atau misalkan di hari Kamis itu misalkan jadwalnya ada beberapa pelajaran seperti ada akhlak, ada pelajaran hadis, ada maupun fikih. Biasanya kita terfokus di hadis biasanya ya, karena ada satu kitab yang kita pelajari yaitu Bulughul Maram. Ya. Berarti kegiatannya itu memang terjadwal. Iya, terjadwal. Ya, terjadwal. Ada yang menjadi fasilitator, ada yang menjadi narasumbernya atau pematerinya, dan juga ada satu lagi namanya moderatornya ya. Oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada pertanyaan nomor 5, apakah Anda merasa lebih termotivasi menjalankan ibadah setelah aktif di organisasi ini? Ya tentu. Jadi ketika saya masuk ke remaja itu, saya kan dalam kajian-kajian itu banyak saya mempelajari banyak hal yang ada gitu ya. Makanya saya lebih termotivasi untuk beribadah gitu. Di dalam kajian-kajian itu saya bisa lebih mengerti bahwa wajibnya ibadah itu sangat-sangat wajib gitu untuk saya gitu. Makanya saya termotivasi gitu. Ada dorongan untuk melaksanakan ibadah. Iya. Selanjutnya nomor 6, apakah ada perubahan dalam perilaku atau pemahaman agama setelah bergabung?
Pasti tentu ada, karena dengan saya bergabung di remaja ini kan saya menjadi terasa bertanggung jawab gitu lah, bertanggung jawab atas diri saya sendiri dan rekan-rekan saya bersama remaja nama gitu ya. Makanya saya itu lebih menekankan kepada diri saya supaya menjaga moral dan attitude gitu lah. Jadi dan juga tentunya di dalam hal ibadah juga sama, saya sebenarnya ayo kita ke masjid gitu, mengajak saling mengajak satu sama lain. Berarti dalam perubahan perilakunya adalah yang dulunya mungkin perilakunya belum terjaga, Ya, sekarang bisa alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana peran organisasi dalam membina akhlak dan ibadah sehari-hari? Perannya mungkin di dalam organisasi itu kan layaknya anggota tubuh ya, yang saling melengkapi satu sama lain. Ketika saya mungkin pernah membuat kesalahan ya, ada teman yang menegur atau mengingatkan kepada saya, oh itulah fungsi dari atau peran organisasi ya gitu. Ketika kan kalau saya sendiri itu saya cenderung bagaimana saya gitu. Kalau misalkan dalam organisasi ketika saya ada membuat salah atau misalkan saya melakukan kesalahan, pasti ada yang menegur atau mengingatkan kepada saya itu. Mungkin itu yang membuat saya alhamdulillah gitu maksudnya ada orang yang mengingatkan dan mengajak kepada hal-hal yang baik gitu. Alhamdulillah. Oke, terakhir, nah, apa sih harapan Anda terhadap organisasi ini? Harapan saya itu yang pertama semoga remaja ini bisa lebih bermanfaat bagi rekan-rekan saya dan juga bagi masyarakat luas gitu. Harapan saya agar bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi orang-orang sekitar gitu dan kita dulu gitu. Nah, dan juga harapannya bisa bersaing di era global, karena memang sebuah tantangan bagi kita gitu lah untuk menghadapi era globalisasi ini, karena memang berat ya tantangannya. Kalau misalkan kita sendiri-sendiri gitu tanpa berbarengan itu kadang berat gitu. Makanya kayak saya berharap bahwa remaja ini semoga bisa lebih baik lagi gitu dalam berorganisasi dan juga lebih bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Itu penekanan remaja. Nah, iya. Di organisasi sendiri diharapkan untuk bisa mengurangi memberantas kenakalan-kenakalan remaja. Luar biasa ya kenakalan sekarang. Makanya itu khawatir lah. Betul. Sama khawatir. Mungkin sekian ya, ada pertanyaan-pertanyaan tadi telah dijawab dengan jelas. Alhamdulillah. Terima kasih kepada media yang telah memberikan penjelasan terkait dengan apa sih yang dirasakan ketika telah bergabung di remaja Anama, lalu bagaimana harapannya ke depan. Mungkin untuk video sekarang cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.